sudah penuh semua? Hadir semua ya ini? Oke, kalian juga sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang ketua kelas boleh pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Nah, sebelum masuk ke materi baru, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian dulu ya. Nah, sekarang perhatikan tanaman yang Ibu bawa. Di sini ada beberapa daun yang terlihat kuning dan juga layu. Nah, kira-kira apa penyebab daunnya bisa jadi seperti ini? Lilis? Kalau daunnya sampai mengkerut dan menggulung begitu, sepertinya bukan karena kurang air, Bu, tapi ada hama yang merusak jaringannya. Nah, analisis yang bagus, Bilkis. Nah, anak-anak, bagaimana jika posisinya kita melihat tanaman lain yang rusak seperti ini juga? Bagaimana cara kita mengetahui penyebabnya secara cepat? Ada yang tahu? Satria? Kita bisa lihat dari ciri-cirinya, Bu. Nah, jawabannya bagus, Satria. Nah, anak-anak, kalian ternyata sudah sangat siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sesuai yang kita bahas tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi jenis penyakit atau hama pada tanaman pangan berdasarkan gejala yang muncul dan juga mencari solusi penanganannya secara langsung. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, di era digital ini, bagaimana cara kita mengidentifikasi penyakit tanaman dengan cepat tanpa menebak-nebak? Pakai kamera dan Google, Ibu. Bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak kalian akan bekerja secara berkelompok sebagai dokter tanaman untuk menganalisis tanaman yang ada di taman sekolah. Coba sekarang buka aplikasi Matrix kalian dan lihat fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baik, sudah membagikan alfabet dengan semua. Di sana ada misi untuk kalian. Kalian harus keluar kelas, mencari tanaman pangan yang terkena penyakit dan mengidentifikasi penyakitnya menggunakan pelantis. Nah, sebelum keluar ruangan, kalian bisa tuliskan hipotesis awal atau dugaan kalian dulu di LKPD di Canva ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa ke taman sekarang ya. Baik, karena waktu observasinya sudah habis, sekarang cocokkan temuan kalian dengan hipotesis awal kalian tadi ya. Gimana kalau progresnya? Apakah ada kesulitan? Aman, Bu. Ternyata hipotesis awal kami salah. Sekarang gejala dan fungsinya sudah kami teruskan. Oke, bagus karena semuanya sudah selesai. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil observasi kalian.
Baik, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami. Berdasarkan hasil pelacakan kami menggunakan Plantix, tanaman cabai tersebut terkena kutu trips. Pada kondisi tanaman, berdasarkan di aplikasi Plantix, tanaman cabai tersebut terkena penyakit yang bernama kutu trips. Kutu trips biasanya akan membuat tanaman menjadi kering, keriting, dan layu. Plantix juga memaparkan bahwa tanaman yang terlalu kering tidak dapat berfotosintesis sehingga membuat tanaman itu layu. Solusi dari kami yaitu dengan memakai pupuk kimia. Oke, luar biasa sekali dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok lain, apakah ada tanggapan dan pertanyaan? Ya, Galaxy. Apakah penggunaan bahan kimia seperti itu aman untuk lingkungan sekolah? Penggunaan kimia sih sebenarnya juga memang kurang baik. Plantix juga menyarankan alternatif pestisida alami yang aman untuk digunakan. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 1 dan terima kasih atas pertanyaannya Galaxy. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu sangat bangga karena hasil identifikasi kalian betul 100%. Baik, Ibu isi menambahkan penjelasannya ya. Berdasarkan data ilmiah, kutu trips itu memang menghisap cairan tanaman sehingga membuat sel-sel daun mengalami deformasi atau pengerukan dan warnanya berubah menjadi keperakan karena rongga daunnya kosong. Nah, berdasarkan pertanyaan Galaxy tadi, sebenarnya bahan kimia itu bisa digunakan untuk membasmi hama dengan cepat. Namun, penggunaannya itu tidak direkomendasikan di sekolah karena memerlukan pengawasan yang ketat dan juga beresiko meninggalkan residu. Jadi, sesuai dengan rekomendasi aplikasi Plantix tadi, kalian bisa menggunakan alternatif lain seperti pestisida nabati yang berupa ekstrak bawang limbah dan juga air rebusan bawang putih. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman individu kalian bisa scan QR yang ada di layar dan kita mulai evaluasi lewat aplikasi Kahoot ya. Oke, waktu kuis Kahoot sudah selesai dan skor tertinggi diraih oleh Dita. Selamat Dita. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, silakan Satria. Kita bisa menggunakan teknologi digital untuk melestarikan lingkungan, Ibu. Tepat sekali kesimpulannya Satria. Nah, anak-anak, sebagai refleksi dan juga kita kita setelah hari ini, Ibu harap kita bisa bersama-sama merawat tanaman-tanaman di sekitar sekolah dan juga memanfaatkan teknologi secara bijak untuk menjaga kelestarian alam. Ingat, merawat tanaman merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan. Baik, sebagai tindak lanjut dari kuis tadi, bagi kalian yang mendapatkan skor di bawah rata-rata bisa mengerjakan kuis remedial yang Ibu kirim ya, dan bagi kalian yang mendapatkan skor di atas rata-rata juga bisa mengerjakan kuis pengayaan yang Ibu kirim juga di WA. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup. Jadi jangan lupa dipelajari di rumah dulu ya. Baik, Ibu. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua untuk memimpin doa. Mari teman-teman untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.